analisis ya sebaiknya kita harus tahu ya sifat fisikokimia dari senyawa itu. Untuk senyawa fenol ya, karena adanya gugus hidroksi itu, persenyawaan fenol memungkinkan di alam ada dalam bentuk bebas dan dalam bentuk terikat ya. Ada beberapa kemungkinan terikat dalam bentuk ikatan glikosidik, dalam bentuk ikatan eter ataupun ester. Tetapi dari jenis-jenis atau kelompok senyawa fenol itu tidak semuanya kemelimpahannya sama begitu ya. Artinya setiap kelompok itu kemelimpahan dalam bentuk ikatan eter, ester, glikosida sama banyak ya, tidak seperti itu. Jadi ada senyawa-senyawa yang jarang dijumpai dalam bentuk glikosida gitu. Atau juga senyawa-senyawa yang mungkin jarang dijumpai terikat dalam bentuk ester. Ya, dan kebanyakan misalnya dalam bentuk glikosida. Jadi tergantung ya, seperti misalnya fenilpropen ya, C6 C3. Di alam senyawa ini seringkali dijumpai dalam bentuk bebas ya, ataupun kalau terikat biasanya dalam bentuk ikatan eter. Sehingga persenyawaannya dijumpai sebagai senyawa yang nonpolar dan volatil biasanya ya, adanya di minyak atsiri. Ya, tetapi berbeda, misalnya untuk kumarin, flavonoid, kuinon itu biasanya di alam dijumpai dalam bentuk terglikosilasi, ya terikat dengan glikosida. Kemudian seperti senyawa-senyawa asam fenolat, ya kemudian asam sinamat, begitu. Itu seringkali banyaknya dijumpai dalam bentuk ikatan eter atau ester. Ya, memang bagaimana kita tahu ya? Biasanya ya kita harus banyak membaca ya dari senyawa-senyawa berdasarkan dari jalur biosintesisnya tadi ya, dengan mempelajari itu maka nanti kemungkinan senyawa yang terbentuk itu akan bisa kita ketahui ya. Nah, terkait dengan senyawa-senyawa tadi ya, baik asam fenolat ya, fenol sederhana, fenilpropen ya. Ada beberapa hal ya yang terkait dengan identifikasi ya. Identifikasinya biasanya senyawa-senyawa fenol itu melibatkan reaksi yang biasanya bisa melakukan reaksi kondensasi. Ya, seperti apa? Misalnya vanilin asam sulfat, anisaldehid asam sulfat begitu. Reaksi Gibbs ya, jadi itu melakukan reaksi kondensasi memperpanjang kromofor. Tetapi ada juga karena fenol itu kan sifatnya dia bisa teroksidasi ya, melepaskan elektron ya, sehingga bisa juga diidentifikasi dengan reaksi-reaksi yang mempunyai sifat sebaliknya ya, suatu oksidator ya, suatu oksidator. Kemudian pada kumarin ya, kalau kumarin dengan asam sinamat kan sebenarnya sama ya, pola struktur intinya C6 C3 ya, tapi kalau kumarin cincin siklis ya. Nah, dalam bentuk kumarin ya, misalnya dia tidak terglikosilasi, sebenarnya kelarutannya di dalam air rendah ya, kecuali kalau dia terglikosilasi kelarutannya di air tinggi. Nah, untuk memisahkan kumarin itu kita kadang bisa melakukan intervensi dengan membuka cincin siklisnya ya, cincin laktonnya tadi. Jadi dengan basah itu bisa terbuka cincinnya. Nah, itu juga bisa diidentifikasi ya, kumarin itu juga spesifik sekali ya. Diidentifikasi dengan basah, maka cincin laktonnya terbuka, kemudian terjadi perubahan dari cis ke trans ya, karena adanya sinar ultraviolet ya, pada posisi trans menunjukkan suatu fluoresen yang berwarna spesifik ya, kehijauan gitu, sangat jelas ya fluoresennya. Jadi direaksikan di tabung begitu, kemudian dibawa ke sinar UV, maka fluoresennya itu biasanya akan terlihat. Kemudian tadi juga kita pelajari suatu senyawa flavonoid ya, cuma yang flavonoid belum selesai ya, hanya tadi sampai ke karakterisasi spektra UV. Jadi prinsipnya flavonoid
Juga menyerupai sifat senyawa fenol ya. Jadi di alam juga bisa termodifikasi ya. Apakah terhidroksilasi atau hidroksilnya itu terikat dengan metil, dengan prenil ya, atau dengan gula. Sehingga sifatnya juga mengikuti ya, tergantung dari residu yang mengikat tadi. Kemudian juga bereaksi asam ya, sama senyawa fenol juga ya, bisa membentuk kompleks dengan logam. Dan dalam bentuk glikosidanya biasanya dijumpai dalam bentuk O glikosida, tapi juga ada yang C, sehingga mudah dihidrolisis. Nah, seperti pada perkuliahan awal ya, dalam biosintesis flavonoid itu dibentuk dari 2 jalur ya, sehingga ada residu benzoil dan sinamoil ya, dari jalur peptida dan sinamat ya, sehingga di flavonoid itu ada 2 sistem kromofor ya, tadi di bagian kedua ya, video bagian kedua ada sistem kromofor yang itu nanti bisa menunjukkan suatu kurva dengan 2 peak yang menunjukkan bagian dari sinamoil dan benzoilnya. Kalau sinamoilnya representasinya pita pertama yang kanan, kalau benzoilnya pita kedua yang kiri. Ya, yang kiri dari titik 0 ya maksudnya. Nah, nilai panjang gelombang itu kemudian bisa digunakan untuk memprediksi ya, kira-kira flavonoid itu apa yang diisolasi atau yang dideteksi. Apakah kelompok flavan, apa flavanol begitu ya. Kalau flavonol apakah terikat atau bebas atau dalam bentuk glikosida ya, sehingga tadi bisa dihidrolisis ya, dengan dihidrolisis kita bisa memastikan apakah dia glikosida atau belum, bukan. Apakah O glikosida atau bukan. Kemudian juga melihat warna fluoresennya. Untuk melihat ya apakah apa warna fluoresennya ya, karena struktur flavonoid itu tertentu ya. Tertentu C6, C3, C6 begitu ya, polanya tertentu sehingga bisa dipelajari ya, dicirikan, dikarakterisasi. Seperti yang Anda lihat pada praktikum ya, praktikum IATO yang tentang protein dan quercetin yang sudah hasil hidrolisis ya, gulanya lepas, itu kan di bawah UV366 menunjukkan warna kuning ya. Jadi itu kita bisa arahkan ya, yang flavonoid kalau kita itu sudah pasti flavonoid mempunyai warna seperti itu di bawah UV366, kemungkinan besar dia adalah flavonol dengan OH bebas begitu ya. Sehingga nanti kita bisa, oh dia adalah flavon atau flavonol atau flavan begitu. Demikian juga dengan nilai spektranya, nilai panjang gelombang maksimal ya, pergeserannya itu juga bisa untuk diagnostik ya, struktur parsialnya. Kira-kira apa ya? Suatu flavan yang tidak mengandung gugus OH bebas begitu ya, biasanya pita satunya dari sinamoilnya biasanya lebih pendek daripada suatu flavonol yang mempunyai gugus OH bebas. Dia akan mengabsorpsi pada panjang gelombang yang lebih besar begitu ya, jadi bisa digunakan untuk prediksi strukturnya. Nah, dari situ ya nanti juga flavonoid ini juga memberikan reaksi ya dengan pembentukan kompleks dan sebagainya, sehingga flavonoid itu adalah salah satu senyawa yang bisa ditentukan strukturnya hanya dengan spektro ya, dengan spektro ya, dengan melihat fluoresennya, dengan melihat panjang gelombangnya ya, kadang sudah bisa menentukan struktur kemungkinan dari flavonoid itu apa. Itu ya kurang lebih. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Yang sinamoil sama benzoil itu yang asalnya dari peptida yang mana, Bu? Yang polipeptida? Iya. Yang polipeptida dari asam amilnya. Bu, maaf. Polipeptida itu kan biasanya dicirikan hidroksi berseling ya. Hidroksinya berseling, meskipun itu tidak bisa digunakan sebagai justifikasi ya. Tetapi dari ciri itu, kalau kita lihat di bagian benzoil, biasanya pola hidroksilasinya berseling.
Jadi biasanya yang terhidroksilasi pada posisi 5 dan posisi 7. Ya, 6-nya kan tidak terhidroksilasi. Itu ciri dari turunan poliketida ya. Meskipun bisa juga ya yang posisi 6 kemudian terhidroksilasi ya, karena kan modifikasi itu berjalan terus. Kalau yang dari sinamat itu adalah sinamoilnya. Kenapa yang bagian sinamoilnya mencerminkan pita pertama ya, karena sinamoilnya kan mempunyai gugus kromofor yang panjang, sehingga mempunyai serapan maksimal yang lebih ke kanan ya dibanding benzoilnya. Nah, perubahan pada bagian sinamoil biasanya nanti akan mempengaruhi pergeseran spektra di pita pertama. Ya, pada bagian benzoil di pita kedua. Tapi biasanya yang bermakna adalah nilai pergeseran di pita karena sinamoil. Itu Mbak Farika. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Kurang 1 menit, ini mungkin post-testnya sudah masuk, semua sudah masuk Google Classroom? Masuk Google Classroom dulu ya, post-testnya di Google Classroom. Baik Bu. Oke, ada pertanyaan? Belum. Ini post-testnya ada 20 soal ya. Saya harapkan ini bisa digunakan evaluasi dan mengekstraksi dari apa yang tadi sudah didengar ya, didengar dan dipelajari ya, serta digunakan untuk berlatih ya. Ya artinya nanti